Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini, 24 Maret 2022. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari sebelum kita menyambut malam pemberian Tuhan, kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa begitu dahsyat dan luar biasa dalam memelihara kehidupan kami umat-Mu. Kami mau beristirahat malam ini, tapi kami sebelumnya mau menyatakan syukur kami, serta mau dengar firman-Mu. Berkatilah kami sekalian. Demi Yesus Kristus, penolong kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Allah. Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Sungguh telah kau buang umat-Mu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tapi sekaligus kita ini adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, kita memang hidup saling bergantung satu terhadap yang lainnya. Kita saling membutuhkan. Sebagai contoh, kita di kota, kita butuh saudara-saudara kita di pedesaan. Kita dapat menikmati sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan itu lebih banyak diusahakan oleh saudara-saudara kita di pedesaan. Di kota tidak mungkin kita bisa menyediakan semuanya itu bagi kebutuhan kita. Apalagi masing-masing diri kita bisa dapat mengusahakan itu sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Kita juga membutuhkan penerangan. Kita butuh listrik. Kita juga membutuhkan alat komunikasi. Kita membutuhkan handphone. Kita membutuhkan alat transportasi dan lain sebagainya. Sesungguhnya semua yang mau menopang kita dan mendukung kita untuk kelancaran transportasi, kelancaran komunikasi, dan juga untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, sesungguhnya itu tidak kita peroleh dari diri kita sendiri,
tapi kita dapatkan itu dari sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu tidak mungkin ada seorang pun yang dapat mengklaim bahwa ia dapat hidup dari dirinya sendiri tanpa membutuhkan atau memerlukan orang lain. Tidak mungkin. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bagian kitab suci yang kita baca tadi, kalau kita baca secara keseluruhan, dia menggambarkan kepada kita bahwa umat Tuhan yang ada di kerajaan Yehuda itu memang merasa bergantung dengan kehidupan bangsa-bangsa lain. Mereka saling membutuhkan satu terhadap yang lainnya. Tetapi persoalannya adalah bahwa di saat mereka saling menolong satu terhadap yang lain, justru kehidupan umat Tuhan itu, mereka justru memiliki hati yang sangat condong kepada bangsa-bangsa lain, dan bahkan hati mereka condong kepada kekuatan-kekuatan yang mereka sembah. Hati mereka condong kepada berhala-berhala buatan tangan manusia. Dan itu kemudian menjauhkan kehidupan bangsa Yehuda terhadap Tuhan yang mereka sembah di dalam kehidupan mereka. Mereka ternyata membangun relasi dengan pihak lain, tapi sekaligus meninggalkan Tuhan yang memimpin mereka dan yang menyelamatkan mereka. Mereka kemudian membelakangi Tuhan dan mau meninggalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Pada akhirnya melalui bacaan kitab suci ini, Allah mengingatkan kepada bangsa itu bahwa ia akan dapat memurkai kehidupan mereka. Allah muak terhadap perilaku hidup mereka, karena ternyata manusia sudah mulai memiliki kecondongan hati untuk bersandar pada diri sendiri, bersandar pada kekuatan buatan manusia sendiri, dan tidak lagi mau membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan itu sebuah tanda bahaya bagi kehidupan umat Tuhan. Karena itu melalui kebenaran firman Allah ini tentu mau mengingatkan bahwa relasi manusia dengan sesamanya penting. Saling menopang, saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Tapi itu tidak berarti karena dengan demikian maka manusia kemudian melupakan sang pemilik hidupnya. Inilah yang membahayakan kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Mestinya bangsa itu saling menopang dan saling melengkapi satu dengan yang lain dalam satu relasi yang baik. Tapi jangan pernah meniadakan relasi dengan Tuhan sebagai sang pemilik hidup mereka. Itulah sebabnya ada teguran yang sangat keras dari Tuhan melalui Nabi Yesaya bagi kehidupan bangsa itu. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak.
Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Ini sebuah tanda bahaya bagi kehidupan bangsa pilihan Tuhan. Karena itu dengan tegas Allah melalui Yesaya mau memperingatkan bangsa itu supaya mereka harus mengalami pertobatan. Mereka harus tinggalkan perangai hidup mereka yang tidak berkenan itu dan segera kembali kepada Tuhan. Mereka harus sadar bahwa mereka sedang menyandarkan diri mereka pada kekuatan yang terbatas. Mereka tidak sedang menyandarkan diri kepada Tuhan sebagai satu-satunya pemilik hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu bagian ini mau mengingatkan kepada kita untuk kehidupan kita hari ini. Kalau sekarang ini dalam keadaan tertentu kita sedang membutuhkan sesama kita untuk satu usaha bersama untuk kehidupan, memenuhi kebutuhan jasmani kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jangan karena keadaan itu kita kemudian mau membelakangi Tuhan. Seolah-olah kita merasa bahwa kita sudah mendapatkan sandaran hidup dan karenanya kita menjauhkan diri kita dari hadirat Tuhan. Yang benar adalah kita memang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tapi serentak dengan itu kita harus tetap memperkuat relasi kita dengan Tuhan sebagai satu-satunya pemilik bagi hidup kita. Sebab bukankah semua yang kasat mata di atas dunia ini adalah milik Tuhan? Dan manusia sebagai yang mengelola dan memanfaatkannya untuk kebutuhan hidup. Bagaimana mungkin kita memanfaatkan segala sesuatu yang adalah ciptaan Tuhan yang disediakan bagi kita, tapi kemudian kita mengabaikan Sang Pencipta dan Sang Pemilik dan Sang Pemberi itu bagi hidup kita. Mari ubah perilaku hidup kita. Sebagai makhluk sosial kita saling menghidupkan satu dengan yang lain. Tetapi dalam hubungan dengan relasi kita dengan Tuhan, jangan pernah kita abaikan. Kita harus memperkokoh dan mengikat diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat bagi hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami supaya kami tidak salah jalan, kami tidak salah ambil keputusan, apalagi mau membelakangi Tuhan dan mengabaikan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan mau mengingatkan kami bahwa semua yang kasat mata itu sifatnya terbatas. Hanya Engkau Tuhan yang tetap dan kekal dan penyelamat bagi hidup kami. Karenanya kami mesti terpaut kepadamu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Datanglah dan berkatilah kami sekalian. Demi Yesus Kristus penyelamat kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam hidupmu. Shalom.